Kalau kita bandingkan pengetahuan kita dengan anak-anak zaman sekarang dengan orang-orang terdahulu, katakanlah para salaf, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu orang-orang zaman sekarang lebih kita kenal, orang-orang yang masyhur lebih kita kenal. Kita ambil contoh pemain sepak bola, siapa yang tidak kenal dengan namanya Cristiano Ronaldo ya, yang kita juga ini tahu semua anak-anak. Yang kita kenal sebagai nama apa? Siar ya. Sekarang dia bermain di Arab Saudi Al-Nassr. Dulunya dia di Real Madrid. Sebelum dia Real Madrid ada di MU. Kita tahu semua. MU. Messi siapa julukannya? Messi The Messiah. Sekarang main di PSG. Dulunya main di mana? Masya Allah, ini tahu semua nih Bapak Ibu ada. Ini anak-anak milenial zaman sekarang seperti ini. Sekarang kita bandingkan dengan sejarah sirah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zaman dahulu. Katakanlah siapa empat khulafaur rasyidin. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Julukannya As-Siddiq karena Abu Bakar lah yang pertama ketika Nabi Isra Mi'raj, ya, dari Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa naik ke langit yang 7. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah apa? Perintah sholat. Nabi langsung diundang oleh Allah SWT hanya untuk menerima satu perintah, yakni perintah sholat. Tadinya perintah sholat ini 50 kali sholat Bapak Ibu. Tapi karena kata Nabi Musa alaihissalam, kita ini umat Nabi ini tidak akan sanggup kita 50 waktu sholat kita kerjakan sehari semalam, sehingga didiskon lagi kita menjadi 5 waktu sholat yang setara dengan 50 kali waktu sholat. Masya Allah. Kemudian Nabi turun lagi ke Mekah Al-Mukarramah dan menceritakan kejadian Isra Mi'raj ini ke kafir Quraisy, tapi tidak ada satupun yang membenarkan cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya satu orang yang membenarkan, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dia dijulukan sebagai As-Siddiq. Kemudian khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Siapa nama julukannya? Umar bin Khattab Al-Faruq. Kenapa dikatakan Al-Faruq? Karena dialah yang pertama kali memproklamirkan keislaman dia di hadapan kafir Quraisy di kota Mekah. Pada saat itu tidak ada satupun sahabat yang berani mengatakan saya Islam, saya Muslim, tidak ada sama sekali, kecuali Umar bin Khattab yang terang-terangan bersama dengan paman Nabi Hamzah memproklamirkan diri sebagai yang orang yang masuk Islam dan mendapatkan doa Nabi. Kata Nabi, ya Allah berilah izzah Islami dari dua orang yang lebih engkau cintai, Abu Bakar Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Islam. Ternyata Allah lebih suka kepada Umar bin Khattab. Maka dialah dikatakan sebagai Nabi Al-Faruq. Utsman bin Affan siapa julukannya? Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Kenapa Utsman dikatakan Zun Nurain? Karena dia selalu melakukan sholat qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Sholat adalah cahaya, membaca Al-Quran adalah cahaya, maka dikatakan dua pemilik cahaya. Tapi ada satu lagi riwayat mengatakan kenapa Utsman bin Affan dikatakan julukan Zun Nurain? Karena dia menikahi dua putri Rasulullah SAW. Seperti diketahui putri Rasulullah SAW itu ada 4. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang kemudian dinikahi oleh Utsman bin Affan. Meninggalnya Utsman, maka Utsman dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Ummu Kulsum. Kemudian putri yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra. Dan khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib dengan julukan